Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 makalah ilmu taqwa tentang Mad'u, disusun oleh Zulfan Nur Aziza, Bre Aziz Ramadan, Putri Bauti, Andini Triseptiani. Daftar isi, halaman judul, kata pengantar. Bab 1 pendahuluan, A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan penulisan. Bab 2 pembahasan, A. Pengertian Mad'u, B. Mad'u dalam perspektif teologis, C. Mad'u dalam perspektif sosiologis, D. Prioritas Mad'u. Bab 3 penutup, A. Simpulan, B. Saran. Aziza, di sini saya akan menerangkan tentang Mad'u dalam perspektif teologis. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian Mad'u. Mad'u adalah orang yang diajak kepada jalan Allah melalui pengenalan dan penghayatan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu Mad'u dalam perspektif teologis. Jika ditinjau dari aspek penerimaan dakwah, kalangan Mad'u dapat dibedakan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok yang sudah pernah menerima dakwah, yaitu kelompok ini juga terbagi 3 kelompok yang menerima Islam dengan hati, yaitu seorang mukmin. Yang kedua, kelompok menolak dakwah, yaitu seorang kafir, dan kelompok yang berpura-pura menerima dakwah, yaitu seorang munafik. 3 kelompok tersebut, mukmin, kafir, dan munafik, menjadi Mad'u pada Nabi dan Rasul. Dalam Al-Quran banyak ditemui ayat-ayat yang menjelaskan sifat dan karakter dalam mukmin dan dibandingkan dengan kaum kafir dan munafik. Pembeda tersebut sangat jelas sehingga memudahkan kita untuk memilih mana jalan lurus dan mana jalan sesat. Begitu juga tentang balasan yang akan diterima kelak di akhirat telah dikemukakan dalam banyak ayat Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yang kedua yaitu kelompok yang belum pernah menerima dakwah. Kelompok ini terbagi menjadi 2 kelompok lagi, yaitu orang-orang yang hidup sebelum kerasulan Nabi Muhammad, orang yang hidup di antara zaman Nabi Isa alaihissalam dengan zaman Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang yang hidup setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mereka terdiri dari orang-orang terasing dan jauh dari kemajuan, sehingga dakwah belum sampai kepada mereka. Yang ketiga yaitu kelompok yang mengenal Islam dari informasi yang salah dan menyesatkan. Kelompok ini belajar dan mendapat informasi dari para orientalis yang banyak mengetahui Islam, tetapi dengan maksud untuk mencari kelemahannya sekaligus menyesatkan kaum muslim. Adapun kualitas kepribadian orang mukmin yang menjadi Mad'u dijelaskan Allah dalam beberapa ayat, antara lain dalam surat Fatir ayat 32 yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Ayat itu menunjukkan kualitas iman dari kalangan Mad'u. Yang pertama, mukmin yang lebih banyak dosa daripada kebajikannya. Mereka melaksanakan kewajiban dan mengerjakan sebagian hal yang diharamkan. Ini tingkatan Mad'u terendah. Yang kedua yaitu mukmin yang seimbang antara dosa dan kebajikannya. Mereka melaksanakan kewajiban agama serta meninggalkan hal yang dilarang agama. Namun mereka jarang melakukan hal-hal yang dianjurkan ataupun sunnah, dan kadang melakukan hal-hal yang makruh. Ketiga yaitu mukmin yang lebih banyak kebajikannya daripada dosanya. Mereka sangat tekun melakukan kewajiban dan yang sunnah serta meninggalkan yang dilarang dan dimakruhkan. Kalangan Mad'u dalam perspektif teologis secara umum terbagi kepada kelompok mukmin dan kafir. Kelompok mukmin diberi predikat dengan berbagai istilah, antara lain muslim, muhsin, orang saleh, atau orang taat. Kalangan Mad'u yang belum beriman memiliki bermacam corak keyakinan, antara lain yang pertama yaitu fasik, orang yang berbeda perkataan dan perbuatan, tindakan melawan kehendak Tuhan. Yang kedua yaitu munafik, orang yang juga identik dengan kafir tetapi bukan kafir. Yang ketiga ahli Alkitab, yaitu orang yang mengikuti ajaran Nabi terdahulu sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW.
Yang keempat, musyrik, yaitu orang yang menyekutukan Allah. Yang kelima, ateis, yaitu orang yang sama sekali tidak mengakui adanya Tuhan apapun. Keenam, murtad, yaitu orang kafir setelah sebelumnya mukmin. Kelompok lain yang juga termasuk kategori makdu non-muslim adalah mereka yang dahulu memeluk Islam tetapi mereka murtad dan menjadi pemeluk agama lain. Mereka ada yang menjadi Nasrani, ada yang menjadi Yahudi, Hindu, dan sebagainya. Proses murtadnya seorang muslim dapat terjadi karena disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan tentang ajaran Islam, faktor situasi dan kondisi kehidupan lingkungan, serta faktor lain yang dapat mempengaruhi keimanannya. Perbandingan jumlah kalangan makdu yang mukmin dan yang bukan telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Shad ayat 24, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan umat sedikitlah mereka itu. Ayat ini menunjukkan bahwa kalangan makdu yang telah beriman jumlahnya amat sedikit jika dibandingkan dengan yang belum beriman. Demikian, pekerjaan dakwah menjadi sangat besar dan membutuhkan kerja keras serta keseriusan. Mad'u dalam perspektif sosiologis. Di dalam Mad'u perspektif sosiologis ini, masyarakat Mad'u terdiri dari individu, kelompok, dan masyarakat luas. Perspektif sosial ekonomi menunjukkan kalangan Mad'u terdiri dari berbagai profesi, seperti petani, pedagang, pengusaha, buruh, pegawai negeri, karyawan, dan sebagainya. Max Weber pernah meneliti pengaruh stratifikasi sosial ekonomi terhadap sifat keagamaan seseorang. Max Weber meneliti 5 profesi, yang diantara lain 1. Golongan petani. Mereka lebih religius. Dakwah disampaikan secara sederhana, menghindari hal-hal abstrak, menggunakan lambang dan perumpamaan yang ada di lingkungan, serta tidak terikat kepada waktu dan tenaga. Yang kedua, ada golongan pengrajin dan pedagang kecil. Sifat keagamaannya dilandasi perhitungan ekonomi dan rasional. Mereka menyukai doa-doa yang memperlancar rezeki serta etika agama yang tentang bisnis. Mereka menolak keagamaan yang tidak rasional. Yang ketiga, ada golongan karyawan. Mereka cenderung mencari untung dan kenyamanan. Makin tinggi kedudukan seseorang, ketaatan beragamanya semakin cenderung berbentuk formalitas. Yang keempat, ada golongan kaum buruh. Mereka lebih mengutamakan teologi pembebasan. Mereka mengecam segala bentuk penindasan, ketidakadilan, dan semacamnya. Yang kelima, ada golongan elit dan hartawan. Mereka cenderung lebih santai dalam beragama, suka penghormatan dan menyetujui paham qadariyah dalam kemampuan manusia untuk berusaha mencari rezeki. Karena masih menikmati kekayaannya, mereka mudah menunda ketaatan beragama untuk hari tua. Kalangan Mad'u tersebut yang saya jelaskan di atas itu ditinjau dari berbagai motivasi dan sifat keberagamaannya. Masing-masing memiliki sifat-sifat yang bervariasi. Kehidupan petani biasanya lebih tenang dan lebih berpengaruh dengan alam lingkungan, sehingga kehidupan keagamaannya lebih kuat. Namun demikian, profesi pedagang dan buruh juga tidak berarti kurang jiwa keagamaannya. Demikian juga golongan elit yang memiliki kemampuan untuk beramal sosial seperti berinfak dan bersedekah. Selain itu, kalangan Mad'u bisa terdiri dari kalangan awam, pelajar, guru, birokrat, kepala suku, dan kalangan rakyat biasa. Seperti halnya pendakwah, kalangan Mad'u bisa saja dari kalangan raja oleh pendakwah dari kalangan rakyat, atau sebaliknya Mad'u dari kalangan rakyat dihadapi pendakwah dari kalangan raja. Dakwah Islam disampaikan kepada seluruh manusia, tidak terbatas pada salah satu profesi atau untuk kelompok tertentu dari masyarakat etnis tertentu. Islam menjadi rahmatan lil alamin, artinya sebagai rahmat bagi sekalian alam. Masyarakat Mad'u ditinjau dari segi kemajuannya. Terdapat masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Masyarakat kota pada umumnya lebih modern,
pola hidupnya dari masyarakat pedesaan, tetapi sebaliknya masyarakat pedesaan pada umumnya lebih teguh memegang nilai-nilai adat budaya yang dianutnya. Pendakwah pada masyarakat kota lebih majemuk ditantang untuk menyampaikan pesan-pesan yang lebih argumentatif daripada mad'u masyarakat pedesaan yang lebih tradisional. Masyarakat pedesaan masih suka pesan-pesan yang berkaitan dengan surga, neraka, dihubungkan dengan pahala dan dosa, amal ibadah. Sedangkan masyarakat kota menganggap lebih baik pesan-pesan Al-Quran dikaitkan dengan ilmu pengetahuan modern. Saya Putri Bauti. Di sini saya akan menyampaikan tentang beberapa pendapat yang dapat dihimpun tentang rumpun mad'u sebagai berikut. 1. Di awal surat Al-Baqarah, mad'u dikelompokkan dalam 3 rumpun, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. 2. Secara umum, mad'u menurut Imam Habib Abdullah dapat dikelompokkan menjadi 8 rumpun, yaitu 1. Para ulama, 2. Ahli zuhud dan ahli ibadah, 3. Penguasa dan pemerintah, 4. Kelompok ahli berniaga industri, 5. Fakir miskin dan kaum lemah, 6. Anak, istri, dan kaum hamba, 7. Orang awam yang taat dan berbuat maksiat, 8. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. 3. Abdul Karim Zaidan dalam Usul Al-Da'wah mengelompokkan mad'u dalam 4 rumpun, yaitu al-mala, penguasa, jumhur al-nas, mayoritas masyarakat, munafikun, dan ahli maksiat. 4. Muhammad Bahri Ghazali mengelompokkan mad'u berdasarkan tipologi dan klasifikasi masyarakat. Berdasarkan tipologi, masyarakat dibagi dalam 5 tipe, yaitu 1. Tipe inovator, yaitu masyarakat yang memiliki keinginan keras pada setiap fenomena sosial yang sifatnya membangun, bersifat agresif, dan tergolong memiliki kemampuan antisipatif dalam setiap langkah. 2. Tipe pelopor, yaitu masyarakat yang selektif dalam menerima pembaharuan dengan pertimbangan tidak semua pembaharuan dapat membawa perubahan yang positif. 3. Tipe pengikut dini, yaitu masyarakat sederhana yang kadang-kadang kurang siap mengambil resiko dan umumnya lemah mental. 4. Tipe pengikut akhir, yaitu masyarakat yang ekstra hati-hati sehingga berdampak kepada anggota masyarakat yang selektif terhadap sikap pembaharuan karena faktor kehati-hatian yang berlebih. Maka, setiap gerakan pembaharuan memerlukan waktu dan pendekatan yang sesuai untuk bisa masuk. Kelima, tipe kolot. Ciri-cirinya tidak mau menerima pembaharuan sebelum mereka benar-benar terdesak oleh lingkungan. Sedangkan, berdasarkan klasifikasi, masyarakat dapat dihampiri dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kondisi sosial budaya yang terbagi dalam masyarakat kota dan masyarakat desa. Kedua, pendekatan tingkat pemikiran terbagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok masyarakat maju, industri, dan kelompok masyarakat terbelakang. Berdasarkan data-data rumpun mad'u, dapat dikelompokkan dengan 5 tinjauan. 1. Mad'u ditinjau dari segi penerimaan dan penolakan ajaran Islam terbagi 2, yaitu Muslim dan non-Muslim. 2. Mad'u ditinjau dari segi tingkat pengalaman ajaran agamanya terbagi menjadi 3, zalimun linafsih, mustaksid, dan sabihun bil khairat. 3. Mad'u ditinjau dari tingkat pengetahuan agamanya terbagi menjadi 3, ulama, pembelajar, dan awam. 4. Mad'u ditinjau dari struktur sosialnya terbagi menjadi 3, pemerintah, al-ma'lah, masyarakat maju, al-mufrodin, dan terbelakang al-mustadafin. 5. Mad'u ditinjau dari prioritas dakwah dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kami dari kelompok 2 memohon maaf jika ada salah kata yang kurang tepat. Saya memohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.